Setinggi-tingginya fighter tetap saja salah rawatan seperti itu. Makanya butuh pemahaman seperti yang sudah saya jabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacau mania, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat, semoga kalian tidak kurang suatu apapun. Ketika kita melakukan sesuatu, maka kesuksesan belum tentu mendekat kepada kita. Tetapi apabila kita tidak melakukan sesuatu sama sekali, maka kegagalan sudah pasti akan menjadi teman kita. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas masalah karakter burung kacer. Apa sih karakter itu? Ada orang kalau ditanya, "Mas, gimana cara merawat burung kacer?" Pahami karakternya, ya kan? Dia akan menjawab seperti itu. "Mas, bagaimana cara merawat burung cucak hijau, ciblek, segala macam, murai batu?" Yang dia jawab apa? Pahami karakternya. Tapi tidak ada penjabaran masalah karakter itu seperti apa sih. Maka otomatis yang dengar pun akan bingung. Lantas ketika temannya bertanya, "Gimana ya cara main burung kacer ini?" Kita harus paham karakternya. Padahal karakter burung itu kita nggak ngerti. Sebenarnya itu karakter itu yang mana, ya kan? Karakternya itu kita lihat dari mana, ngambilnya dari mana, bagaimana kita menyesuaikan perawatan kita dengan melihat dari karakternya. Nah, pada kesempatan ini kita akan bedah karakter itu seperti apa dan cara merawat burung kacer yang melalui pemahaman karakter seperti apa. Oke? Yang disebut dengan karakter itu adalah watak, sifat. Nah, kalau kita sudah dengar watak, sifat, maka akan tergambar dalam benak kita. Ya kan? Karakter itu bukan makan yang rakus, minum yang banyak, kuat jemur, mandi yang banyak. Itu bukan karakter. Itu cara merawat burung-burung yang memiliki karakter tertentu. Sedangkan karakter itu adalah watak, garis miring, sifat. Karakter burung kacer itu karakter dasarnya dari sononya itu fighter. Tahu kan fighter? Berarti burung ini burung petarung, sifatnya petarung. Itu karakter dasarnya, nggak bisa dirubah-rubah. Yang namanya fighter, yang memiliki watak fighter, itu berarti burung itu nggak bisa ketemu dengan burung lain atau burung sejenis. Maunya diajak berantem, maunya dibunuh, maunya dipukul, maunya dicakar. Nah, itulah sifat burung berkarakter fighter. Itulah mengapa ketika kita ingin membreeding burung kacer itu nggak bisa sembarangan. Setiap burung fighter pokoknya kalau kita mau breeding itu nggak bisa sembarangan. Karena apa? Burung yang namanya berkarakter fighter pasti itu maunya bunuh, nggak pandang bulu, mau dia betina, mau dia jantan, pokoknya bunuhan aja kita. Nah, jadi nggak bisa sembarangan ketika kita mau breeding burung yang satu ini. Butuh pemahaman. Oh, ini karakternya burung ini fighter ini, sesuai burung kacer betina saya kemarin koid, dihabisin sama burung kacer jantan. Karena nggak paham kalau burung kacer ini sifatnya fighter. Beda sama kenari, mau dimasukin jantan, mau dimasukin betina, ya nggak apa-apa, nggak masalah, karena bukan burung fighter. Pada saat kita melihat burung kacer itu di breeding, atau memang kita suka breeding burung kacer, dari sini kita mendapatkan ilmu tentang masalah fighter burung kacer. Pada saat kita ingin mengawinkan burung kacer itu, nggak bisa kan langsung masuk kandang, pasti dibunuh sama si kacer jantan. Tetapi yang kita lakukan adalah pendekatan, berbeda kandang, tetapi kita temukan dalam keseharian. Setiap hari bertemu, sehari bertemu, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Maka yang pada awalnya si kacer jantan bertemu dengan kacer betina bawaannya pengen ngamuk, pengen bunuh, ketika sudah berjalan waktu, maka si burung kacer yang fighternya tinggi mau ngamuk ini tadi menurun sedikit demi sedikit, dan akhirnya dia menerima kehadiran burung yang sejenis di hadapan dia. Itu menandakan kalau burung kacer yang fighter mau tinggi mau rendah ketemu terus dengan burung kacer sejenis, maka yang terjadi adalah
turunlah fighternya. Itulah mengapa ketika burung kacer kita bawa ke arena lomba, terus-terusan, keseringan, kelewatan, dibawain terus, mentang-mentang juara, langganan juara dibawain terus. Akhirnya apa? Fighternya menurun. Yang tadinya kalau ketemu musuh langsung ngotot, kemudian ketika fighternya menurun ketemu musuh, nunggu dulu sekitar 10 menit, baru dia mau ngotot. Bahkan kalau sudah akut, nggak mau jalan sama sekali. Nah, ini yang perlu dipahami. Lantas, ketika kita sudah tahu burung kacer itu berkarakter fighter, apakah setiap burung kacer itu sama kekuatan fighternya, tingkat fighternya? Tentu jawabannya tidak sama. Sama seperti kita. Ada yang pemarah, ada yang pemalu, ada yang ramah, ada yang sopan. Nah, kalau burung kacer itu ada yang fighternya tinggi, gak bisa langsung ketemu musuh tuh langsung ngotot, langsung jalan, langsung mau ngamuk. Tapi ada fighternya yang tidak terlalu tinggi, dalam artian sedang, santai dulu, ngabisin rokok dulu, baru ngamuk, ya kan? Terus ada lagi yang karakternya, fighternya itu rendah. Jadi ngelihat burung mau kayak apapun ya sudah selalu aja lah, udah biasa. Jadi dia sudah biasa. Nah, dengan burung kacer saja dia sudah tidak ada fighter atau fighternya itu lemah, apalagi dengan burung-burung yang lain. Makanya jangan heran kalau ada burung kacer itu, kalau kita masukin burung gereja ke dalam kandang habis dibunuh. Ada juga burung kacer yang kita masuki burung gereja ke dalam kandang itu jadi temenan. Tetapi jangan mentang-mentang kata DR kacer, kalau burung kacer fighter itu fighternya tinggi, dimasukin burung gereja, habis burung gereja, bisa dibunuh sama burung kacer saya ini. Terus saya iseng-iseng aja coba masukin burung gereja, tangkep satu, saya masukin ke dalam kandang. Akhirnya burung gereja ini habis digrogotin sama si burung kacernya. Nah, bener kan? Kata DR kacer, beneran ini burung kacer saya fighter tinggi. Iya, jangan seperti itu juga. Nyawa satu melayang gara-gara uji coba, ya kan? Ketika burung gereja yang kalian masukin itu tidak sama sekali diapa-apain sama burung kacer kalian, ya berarti yang dipertanyakan adalah kemana fighternya. Ya burung fighter dimasukin satu kandang sama burung lain, kemudian burung lain tuh diajak ngobrol, diajak ngopi, diajak ngerokok. Ya pasti kan fighternya itu sudah nggak tahu kemana. Kan secara logika seperti itu. Jadi ketika kita merawatnya, kita sudah tahu. Kalau kita sudah tahu burung kacer kita itu fighternya tinggi, ketemu musuh itu langsung nggak karuan, dari mulai kicauannya sudah nggak karuan, kasar, materian, pasti itu burung kacer kalian itu fighternya tinggi. Berarti kita harus melakukan perawatan yang disesuaikan dengan fighternya. Kita harus menjaga fighternya itu jangan sampai luntur, jangan sampai melemah. Dari segi kondisi, perawatan, makanan, kita harus perhatikan. Burung kacer yang fighter tinggi lebih bagus dirawat itu dengan cara penjemuran tidak terlalu banyak. Kemudian pemandian agak sedikit rutin, tapi tidak terlalu banyak, agak sedikit rutin. Nah, kalian sesuaikan sendiri. Jangan kalian tanya berapa kali mandinya. Ya tidak seperti itu. Kalian harus melihat kondisi burung kacer kalian, lihat kondisi cuaca, ya kan, seperti itu. Sudah tahu kotorannya besar-besar. Burung kacer kalau kotorannya besar-besar itu berarti kurang penjemuran, ya kan. Kemudian, wah ini burung kacer saya nih fighternya tinggi nih, dah saya mandikan aja. Ya nggak kena, ya kan. Dari kotoran sudah mengindikasikan kalau penjemuran kita itu kurang. Kemudian kita mandikan. Setinggi-tingginya fighter tetap saja salah rawatan seperti itu. Makanya butuh pemahaman seperti yang sudah saya jabarkan. Kotoran, ya kan? Sudah saya jabarkan. Boleh kalian cek video sebelumnya. Dari situ kalian akan tahu bagaimana ciri-ciri burung kacer itu kalau kita lihat dari
kotoran. Indikasinya apa? Nah, dari situ bisa kalian lakukan perawatan yang sesuai. Kemudian pengerondongan. Burung kacer yang fight tertinggi, pengerondongan pada siang hari itu ditiadakan. Tetapi juga menyesuaikan. Kalau kondisi hujan, ya kerondong lah. Kalau kondisi cuaca panas, ya jangan dikerondong. Kan itu fleksibel, ya kan? Kita menyesuaikan dengan kondisi. Rawatan itu menyesuaikan dengan kondisi. Kemudian penempatan. Burung kacer yang fight tertinggi, penempatan kandang jangan di bawah seng. Sudah tahu darahnya tinggi, taruh di bawah seng, tambah naik darah, ya kan? Kemudian ekstra puding. Berikan ekstra puding yang tidak terlalu banyak. Jangkriknya tidak terlalu banyak. Slow, standar, biasa saja, rawat yang sehat. Nah, ketika dia mau lomba, baru kita naikkan. Ekstra puding yang baik untuk burung kacer yang fight tertinggi adalah jenisnya kroto, bukan ulat Hongkong. Ya, bukan ulat Hongkong. Karena ulat Hongkong yang sifatnya keras itu bisa memicu darahnya jadi naik. Sudah saya jelaskan kan di video sebelumnya. Kalau yang belum nyimak, boleh kalian cek video di bawah-bawah. Video ini kalian cari aja di situ. Sudah saya jabarkan masalah ekstra puding, efeknya apa, kalian cek di situ. Kemudian burung kacer yang fighternya itu sedang. Jadi lambat panasnya itu, lambat emosi. Jadi dikatakan burung kacer ini fighternya sedang. Nah, perawatan yang cocok untuk burung kacer yang seperti ini itu penjemurannya lebih dinaikkan. Berbeda dengan burung kacer yang fighternya tinggi. Jadi kita fokus ke penjemuran karena kita itu mau memaksimalkan emosinya. Tetapi tetap harus memandang kestabilan. Jangan dijemur terus, jangan dijemur berjam-jam, sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau dia udah nggak mau dijemur, ya di stop, istirahat, ya kan? Kemudian pemandian itu tidak boleh terlalu banyak. Ya sudah tahu faktornya rendah. Kemudian kita mandikan terlalu banyak, mendung-mendung dimandikan, malam-malam dimandikan, ya hancur. Berarti kan rawatan itu tidak sesuai. Pemandian kita sesuaikan. Contoh, sebelum kita penjemuran, kita berikan dulu mandi. Jadi nanti akan kembali lagi naik emosinya. Ketika kita kasih mandi, emosinya dia turun. Kemudian kita berikan penjemuran, emosinya akan naik seperti semula. Jadi burung ini bisa stabil. Pemberian ekstra puding burung kacer yang berfaktor rendah, kita harus menggunakan ekstra puding itu lebih sedikit dibandingkan burung kacer yang faktornya itu tinggi. Kenapa? Karena sistem pencernaan burung kacer yang faktornya rendah itu lebih lambat dibandingkan burung kacer yang faktornya tinggi. Burung kacer faktor tinggi itu sebentar-bentar lapar, sedikit-sedikit lapar. Nah, kita pun harus perhatikan pur yang kita gunakan. Untuk burung kacer yang faktor tinggi, kan burung ini cepat lapar. Kalau kita kasih ekstra puding cuman sedikit, maka kebutuhan proteinnya itu tidak terpenuhi, jadi tidak ada keseimbangan. Makanya burungnya itu bisa lemes. Nah, kita harus siasati dengan pemberian pur yang kadar proteinnya itu sedikit tinggi, misalnya 20%. Kalian cek di bungkus pur kalian itu berapa persen situ proteinnya. Nanti akan kalian baca kadar protein 20%, 18%, 17%. Nah, kalian cek di situ. Jadi ketika kadar proteinnya itu tinggi, ya kan makanan hariannya kan pur, ya kan, makanan tambahannya ialah jangkrik. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak jangkrik karena sudah kita kasih pur yang sudah kadar proteinnya tinggi. Jadi kebutuhan proteinnya tetap terjaga, burung itu jadinya tetap sehat. Kemudian yang faktor rendah, kita pilihkan kadar protein pur yang sedikit rendah. Kalian cari di situ yang kadar proteinnya rendah, misalnya 17%. Karena kan sistem pencernaannya lambat. Jadi kalau kadar proteinnya ketinggian, dia lambat mencerna, terjadilah obesitas, overbirahi. Sudah kadar protein pur itu tinggi, ditambah dengan ekstra puding yang tinggi, kan nggak ngerti, nggak paham, ya kan? Jadinya apa? Overbirahilah si burung kacer faktor rendah ini. Jadi kita harus paham. Kemudian pengerondongan pada burung kacer yang faktornya rendah itu bisa kita lakukan
pada saat setelah selesai penjemuran, kemudian kita angin-anginkan, kita istirahat, baru kita full kerondong. Kerondongnya juga harus yang sedikit tebal. Kemudian pada malam hari juga bisa dikerondong. Kita sesuaikan, jangan harus, wah ini harus dikerondong terus nih. Tidak juga seperti itu, kita sesuaikan. Kalau kondisi di lingkungan kita itu panas, tidak kerondong pun tidak apa-apa, cukup malam saja nggak apa-apa. Tetapi kalau kondisinya itu di dekat rumah kita itu atau lingkungan rumah kita itu dingin, adem, ya kita kerondong supaya kehangatan burung itu tetap terjaga. Kemudian burung kacer yang faktornya itu nggak ada. Nah, ini sudah kacau berarti. Burung ini cuma bisa dipakai untuk pajangan rumah, ditaruh di teras rumah untuk mendengarkan kicauannya saja. Jadi nggak bisa kita bawa lomba. Nah, kalau kalian pengen tahu ciri-cirinya seperti apa, ya gampang. Burung kacer yang faktornya itu sangat-sangat rendah, biasanya kalau ketemu dengan burung kacer yang faktornya tinggi, itu biasanya maunya lari, maunya menghindar, nggak mau bertarung. Jadi kelihatan burung kacer yang berani sama yang nggak berani itu kelihatan jelas. Kita nggak akan bingung kalau kita melihat yang seperti itu. Jadi poinnya adalah burung kacer itu karakter dasarnya adalah fighter, burung petarung. Nah, kita sebagai perawat harus menjaga itu. Kemudian tingkat fighter burung itu nggak semua sama, berbeda-beda. Ada yang emosi tinggi, ada yang emosi sedang, ada yang emosi rendah. Jadi kita kalau sudah paham itu, maka kita bisa eksekusi dengan perawatan. Mana yang nggak boleh kita lakukan, mana yang cocok untuk dia, mana yang nggak cocok untuk dia, ya kan? Karena apa? Karena yang bersama burung kacer kalian itu ya kalian sendiri. Yang bisa lihat secara langsung ya kalian sendiri. Kalaupun saya menjawab, berarti saya harus bertanya secara detail apa rawatan yang kalian terapkan, kemudian hasilnya apa. Baru saya bisa jawab setidaknya mendekati dari jawaban yang benar. Tapi tidak 100% benar, ya kan? Kalau kita mau menjadikan burung kacer kita itu sebagai burung kacer lomba, maka fighter itu sangat dibutuhkan. Nggak boleh hilang, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi biar dia bisa tampil maksimal. Tapi kalau kalian hanya ingin menjadikan burung kalian itu hiasan rumah saja, ya kalian nggak usah rumit, nggak usah pusing mikirin itu. Rawat sehat, yang penting hidup, yang penting berkicau. Selesai. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian silahkan share, bagikan ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga merasakan manfaat yang kalian dapat. Jangan pelit-pelit ilmu. Oke, untuk pertanyaan akan saya jawab pada hari Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.